Ya, silakan dimulai presentasinya. Bagi yang bertugas dipersiapkan. Terima kasih. Saya sudah host, terima kasih juga ya. Baik, silakan. Ini dari tadi belum ada yang presentasi nih. Yang bertugas sudah masuk atau belum ini?
atau masih kesulitan mencari PowerPoint-nya, tolong dibantu Kang Iqbal sama Kang Rizal. Ini yang bertugas, saya lihat anteng-anteng aja Iya, ini. lagi nyari filenya, Pak. Sebentar, Oh, Pak. baik. Silakan. Baik, silakan. Masih setia menanti ya. Nanti sesuatu yang pasti tapi bukan yang tidak pasti. Masih mulai, Pak. Baik, silakan dimulai. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang Islam, manusia, dan alam. Agama Islam. Secara istilah, Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah, serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Pengertian berserah diri dalam Islam kepada Tuhan bukanlah sebutan untuk paham fatalisme, melainkan sebagai kebalikan dari rasa berat hati dalam mengikuti ajaran agama dan lebih suka memilih jalan mudah dalam hidup. Seorang Muslim mengikuti perintah Allah tanpa menentang atau mempertanyakannya, tetapi disertai usaha untuk memahami hikmahnya. Keistimewaan agama Islam. Agama Islam ialah agama terakhir, merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelumnya, dan tetap mutakhir. Agama selalu menuntun manusia untuk menggunakan akalnya agar senantiasa memahami ayat-ayat kauniyah yang terdapat di alam semesta, dan juga memahami ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Agama Islam adalah agama penyeimbang antar dunia dan akhirat. Islam tidak mempertentangkan antara iman dengan ilmu. Bahkan menurut Rasulullah SAW, Islam mewajibkan manusia baik laki-laki maupun perempuan untuk belajar dan mendalami ilmu pengetahuan sejak dari buayan hingga akhir kehidupan.
minal mahdi ilallah, yaitu dengan pendidikan seumur hidup. C. Agama sebagai petunjuk tata sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'itstu liyutamima makorimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Orang yang bertanggung jawab dalam pendidikan akhlak adalah orang tua pada pendidikan informal, guru atau ustadz pada pendidikan formal, dan lain sebagainya. Pendidikan akhlak sangat penting karena menyangkut perilaku dan sikap yang harus ditampilkan oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari, baik personal maupun sosial, keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat yang lebih luas. Akhlak yang terpuji merupakan hal sangat penting harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Sebab maju atau mundurnya suatu bangsa atau negara itu sangat tergantung pada akhlak tersebut. Untuk mencapai maksud tersebut, maka perlu adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai pihak dalam menumbuh kembangkan akhlak mulia dan menghancur leburkan faktor-faktor penyebab timbulnya akhlak yang buruk. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adin Hilmi. Konsep dan pengertian dalam Al-Quran. Al-Quran tidak memaparkan secara rincian asal-usul manusia tercipta. Al-Quran hanya menerangkan tentang prinsip saja. Terdapat ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia pada beberapa surat. An-Nuh ayat 17, surat Asy-Syafat ayat 11, surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13, surat Ar-Rum ayat 20, surat Al-Imran ayat 59, surat As-Sajjad ayat 7 sampai 9, surat Al-Hajrin ayat 28 dan Al-Hajj ayat 5. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan bermacam-macam istilah seperti turab, tien, syal, sulalah, dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi dan ada pada tanah. Manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan dengan makhluk mukallaf, mukaram, mukhayyar, dan mukjizat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat ihsaniyah seperti daif, lemah, jahulah, bodoh, fakir, ketergantungan atau memperlakukan. Kuforo sangat mengingkari nikmat syukur, serta fujur dan takwa. Selain itu juga tugas manusia diciptakan yaitu untuk mengimplementasikan tugas-tugas ilahiyah yang mengandung banyak keselamatan dalam kehidupan. Manusia membawa amanah dari Allah yang semestinya diimplementasikan pada kehidupan nyata. Keberadaan manusia di dunia memiliki tugas yang mulia, yaitu sebagai khilafah. Keberadaannya tidaklah untuk sia-sia dan tanpa tujuan. Tugas manusia. Manusia di muka bumi ini mengembankan tugas utama, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah baik ibadah mahdoh, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan ibadah goiroh mahdoh merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, baik ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia dan alam, pastilah mengandung makna fisiologi yang mendalam dan mendasar untuk dipahami oleh manusia.
sebagian bekal untuk mempermudah menjalankan misi mulia yang diemban oleh manusia. Konsep alam dalam perspektif Al-Quran. Kata alam yang dimaksud di sini adalah alam semesta, jagat raya yang dalam bahasa Inggris disebut dengan universe. Kata ini dialihkan bahkan ke dalam bahasa Arab dengan istilah alam, akan tetapi menggunakan kata alam ini dalam Al-Quran untuk menunjukkan jagat raya atau alam semesta tidaklah tepat, karena kata alam yang digunakan dalam Al-Quran merujuk pada kumpulan yang sejenis dari makhluk Tuhan yang berakal atau memiliki sifat-sifat mendekati makhluk yang berzagal. Hal tersebut ditelusuri dari ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata tersebut. Proses penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Pembacaan Al-Quran tentang proses penciptaan alam semesta dapat ditentukan dari ayat-ayat yang tersebar dalam beberapa surat. Akan tetapi, informasi yang akan bersifat garis besar atau prinsip-prinsip dasar saja. Karena Al-Quran bukanlah buku kosmologi atau buku ilmu pengetahuan yang menguraikan penciptaan alam semesta secara sistematis, sehingga memunculkan banyak interpretasi dari para musafir maupun filosof terhadap kandungan ayat-ayat yang dimaksud. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang proses penciptaan alam semesta ini sebagai berikut. Quran Surat Al-Hud ayat 7. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin wa kana arsuhu alal ma liyabluwakum ayyukum ahsanu amal walang qulta innakum mab'usuna min ba'di mauti la yaqulunna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya. Sebelum itu di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Pada Quran Surat Al-Hud ayat 7, Allah menegaskan bahwa dialah sang pencipta alam semesta, langit dan bumi, serta segala isinya. Sebelum proses penciptaan dimulai, Allah telah memiliki araisi, singgasana, yang berada di atas air ketika menciptakan alam semesta. Allah menguji manusia siapa yang paling baik amalnya dalam memanfaatkan ciptaannya, supaya mereka mendapatkan balasan atas amal perbuatannya mereka. 12 pada permulaan ayat diawali dengan menyebut bahwa dalam menciptakan alam, langit, dan bumi memakan waktu selama 6 masa dengan rincian 2 hari menciptakan bumi, 2 hari menciptakan segala isinya, dan 2 hari menciptakan langit dan segala isinya. Sekian dari kami, terima kasih. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ya, terima kasih atas presentasinya Kang Adin. Cukup komprehensif ya. Selanjutnya silakan dibuka sesi pertanyaan. 2 pertanyaan aja ya, jangan banyak-banyak ya. Silakan. Terkait masalah materi. Kalau diam semua berarti udah pada paham ini ya. Atau hanya
Masuk aja, setelah itu ditinggal tidur ini ya. Ini materinya sudah di share ke grup, Kang Adin. Kang Adin udah di share di grup ini materinya di grup PAI pagi. Kang Rifki Ziden Ramadan. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Apakah materinya sudah dikirim ke grup juga? Belum Pak. Ini Oh mau ya. di-share. Baik, silakan di-share ya. Terus ya. Iya Pak, iya Pak. Ya intinya korelasi antara Islam, manusia dan alam itu sangat erat ya. Bahwa ketika kita mau perang saja, Nabi ketika mau perang itu di antara nasihatnya, satu, jangan membunuh orang yang tua renta, dua, jangan membunuh anak-anak, tiga, jangan membunuh atau jangan mencabut pohon-pohonan. Ini kan luar biasa. Orang kalau perang itu kan ya namanya perang, cuma dua pilihan, kill or to be killed. Membunuh atau dibunuh, itu aja pilihannya, nggak ada yang lain. Tapi Nabi mengajarkan secara santun, nggak boleh sembarangan. Bahkan Sayyidina Ali, ketika beliau sedang berperang, Ali udah bernafsu, Sayyidina Ali membunuh musuhnya, tiba-tiba setelah duel, musuhnya jatuh, pedangnya lepas, udah tinggal dibacok doang sama Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali diludahin, banyak. Setelah itu apa? Sayyidina Ali nggak jadi bunuh orang itu. Waktu itu bertanya, "Hei Ali, kenapa kamu nggak jadi bunuh aku? Aku sudah pasrah, aku sudah kalah nih." Katanya. Apa kata Sayyidina Ali? "Tadi aku membunuh kamu, itu karena Allah. Karena perang membela agama Allah. Tapi setelah kamu ludahin saya khawatir nanti saya membunuhnya bukan karena membela agama Allah. Udah saya kesal sama kamu mesti diludahin." Gara-gara begitu, Ali nggak jadi bunuh tuh orang. Khawatir nanti ketika bunuh, niatnya udah beda. Oh, Masya Allah. Itu orang yang udah tinggal ditebas doang kepalanya. Ali ahkazal Islam, inikah agama Islam yang mengajar kepada kita nggak boleh benci sama orang sekalipun itu musuhnya sendiri. Sekalipun musuh itu udah tinggal mati doang deh. Kata Ali, bala iya. Akhirnya orang itu terenyuh dengan kesantunan Sayyidina Ali dalam perang, dan istri bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa muhammadar rasulullah. Masuk Islam dia. Akhirnya tadi yang musuh Islam dia jadi musuh temannya sendiri. Ini dia mati gitu. Saya lupa nama sahabatnya itu. Jadi dia mati ya, tapi belum sempat sholat itu. Sholat belum, mandi juga belum. Habis dia perang, dia mati, syahid, jadi syahadat. Ya. Ya, artinya apa? Betapa Islam sangat mengangkat derajat manusia dan mengajarkan kita untuk menjaga alam semesta. Ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul para sahabatnya, halakoh ya dalam istilah kita, tiba-tiba ada jenazah Yahudi lewat. Lalu Nabi berdiri. Ketika Nabi berdiri, sahabat Umar kasih tahu, ya Rasulullah, innahu Yahudiyan. Ya Nabi, itu yang mati itu, jangan bisa lewat, itu Yahudi. Kenapa engkau harus berdiri untuk menghormatin dia? Kata Rasulullah, alaisat nafsa. Bukankah yang mati itu juga adalah jiwa, juga manusia? Dan manusia itu ada yang menghidupkan, yang mematikan. Berdirinya saya bukan menghormati agama dia, tapi saya menghormati zat yang menghidupkan dan mematikan dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada agama Yahudi, Nasrani, itu memang udah garis tangan dia. Ini kan menunjukkan betapa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita untuk menghormati sama manusia. Jangan sekali-kali kita mencela teman kita karena mohon maaf giginya tonggos misalnya. Ya, oh dasar tonggos, dia pakai behel misalnya, oh dasar baik. Atau kamu menghina teman kamu karena mohon maaf kulitnya warna hitam, kamu panggil dia areng, hitam. Atau kamu panggil teman kamu kakinya pincang, jangan. Artinya tadi Nabi dijelaskan innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Makanya kita nggak boleh menghina orang. Kalau kita menghina orang, jadi kita menghina dia. Siapa yang kita hina? Zat yang menciptakan dia.
Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu menghina teman kamu karena giginya yang tonggos. Tonggos, berarti kamu menghina ciptaan Allah. Kamu menghina Allah. Pun demikian ketika kamu memuji seseorang. Kamu nggak memuji dia, kamu memuji Allah. Ya kan Iqbal dengan kejeniusannya bisa bikin apa Zoom yang berbayar ya, kumpulin teman-temannya ya, jadi host segala macam. Gue bilang, oh Kang Iqbal hebat ya, cerdas ya, dia bisa koordinir teman-teman. Nah, kita nggak menghina dia, kita nggak memuji Kang Iqbal, kita memuji Allah yang lebih kecerdasan Kang Iqbal. Atau di sini ada Anissa Amelia, ada Amelia Putri, Dian Lestari, Mustika, Sakira, itu kan dan juga para mahasiswi semua di sini yang akhwat-akhwat ya, perempuan. Tiba-tiba ya, di antara kalian itu ya teman-teman kalian yang putra ada yang memuji kalian, Anissa Amelia cantik banget ya kan. Yang cantiknya cuma tulisan doang yang ada. Mustika juga Sakira Nur misalnya. Jadi kita memuji Anissa Amelia, kita memuji Jihan Lestari, kita memuji Mustika, Sakira Nur, Iskia, Mia Amelia. Kita nggak memuji dia. Kita nggak memuji kecantikan dia, kita memuji apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ingat bahwa Nabi itu diutus untuk memperbaiki akhlak. Nabi tidak pernah benci sama orang sekalipun orang itu menzolimi Nabi. Membalas kebaikan dengan kebaikan itu hal yang biasa. Yang repot kalau keburukan dibalas dengan kebaikan. Ini yang sulit. Air tuba dibalas dengan air susu. Waduh. Nabi bersabda, ahsin ila man asa'a ilaik. Ahsin nglakono api sapa sira ila man maring wong asa'a kang lakone elek sapa man ilaika marang sira. Kalau ngaji di pondok pun begini ya, kalau di Jawa. Yang orang Jawa paham, yang orang Jawa nggak paham ini ya. Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah sama orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini hadis pendek, simpel, kamu pun juga paham, hafal kalian. Cuma untuk melaksanakannya saya pun masih belajar. Saya masih belajar bagaimana bisa kebaikan orang kita bersih kebaikan wajar, tapi kejelekan orang kita balas dengan kebaikan sulit. Saya pun masih belajar. Contoh, Nabi pernah lewat di satu gang ya, jalan. Setiap kali lewat jalan itu, Nabi selalu dimudahin oleh orang yang tinggal di atasnya, yaitu kebetulan yang tinggal di situ orang Yahudi yang benci sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi lewat diludahin, cueh, diludahin cueh. Apa Nabi marah? Tidak. Diludahin, alhamdulillah. Diludahin lagi besoknya itu, alhamdulillah. Nabi bilang alhamdulillah. Ada satu masa Nabi lewat situ, kok nggak ada yang meludahin saya? Jadi yang meludahin saya kemana? Ya Nabi tanya. Itu yang biasa meludahin saya tinggal di atas gimana? Oh dia lagi sakit ya Rasulullah. Oh Masya Allah dia sakit. Akhirnya apa? Nabi pulang. Nabi pulang, terus Nabi ambil tuh ya gandum, ya buah-buahan. Nabi balik lagi. Kemana? Ke rumah tuh orang yang meludahin Nabi. Ketika Nabi datang ke situ, ketok-ketok, Assalamualaikum. Dia jawabnya kaget. Ini kok ada orang yang salam dengan cara Islam? Ini siapa? Dia nggak jawab, orang dia bukan masih agama Yahudi. Akhirnya dibuka sama dia. Dia kaget, ternyata yang datang adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang setiap hari dia ludahi. Dia bingung, sampai dia ngomong, ya Muhammad, laqaituka bil busafi kulla yawm. Muhammad, coba sekitarnya. Saya kan saben hari ludahin kamu. Apa kamu nggak benci? Kamu nggak marah sama saya? Kok kenapa ketika saya sakit, kamulah orang yang pertama kali datang menjenguk saya? Ahakazal Islam. Seperti ini kan ajaran Islam. Tidak ada saling membenci, tidak ada saling dendam. Kata Rasulullah, bala, ya, tidak ada Islam. Ya Allah, kalau begitu Muhammad, saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Bersaksi dari Muhammad sallallahu subhanallah. Ini orang masuk Islam karena kemuliaan akhlak Nabi. Kalau itu terjadi sama Muhammad Iqbal atau Muhammad Rizal, ya, misalnya ini yang lagi ganti-gantian main background, yang ganti-gantian terus ya. Orang lagi ngaji lagi ini, aduh.
Berhubung saya nggak bisa diganti, backgroundnya lah apa adanya aja lah. Kalau lainnya biasanya kan nggak berubah nih. Kalau Rizal lah Pak Iqbal saya merhatiin background ntar orang ngaji, masjid. Sudah lah nggak apa-apa. Ya itu namanya Pak ikut Pak. Baik baik. Artinya apa? Kalau itu terjadi sama diri saya diludahin. Tiba-tiba yang meludahin muka saya, dia sakit. Ya. Apa saya bilang? Wah, tuh lihat, kualat sama saya. Jangan main-main sama saya ini. Saya gini-gini alam tubuh. Dia nyakitin saya, pokoknya besok sakit aja. Gak lama mati dia. Masya Allah. Boro-boro mau datang bawa inian, bawa buah. Ya kita jumpain dia biar mati. Kan begitu. Tapi nggak sama Rasulullah SAW. Oleh karenanya, tadi benar hadisnya, bahwa kita diutus untuk memperbaiki akhlak. Oleh karenanya kamu, wahai teman-teman mahasiswa IBM Asmi, kalau ada yang menghina kamu karena mohon maaf kamu tonggos, kamu hitam, kekurangan fisik kamu jangan marah. Ya, mendingan kamu segera ke kantin, kamu beliin dia roti sama kuah, datang lagi. Bang, loh, kata Iqbal, kenapa nih Rijal? Ini buat ente, kenapa nih? Kan ente bisa ngatain aneh katanya. Oh, salah begitu. Iqbal sama Rijal berdebat mulu nih misalnya. Waduh, malu tuh Iqbal yang tadi ngatain si Rijal. Mohon maaf misalnya dikatain, dasar lu pakai kacamata, mata 4 misalnya. Kang Rijal nggak marah nih. Kang Rijal dikatain begitu, malah pergi ke kantin, beliin roti, beliin aqua nih. Iqbal buat ente. Oh, anak siapa? Ente kan habis nginaan nih. Ini buat ente nih. Masya Allah. Itu kalau begitu yakin Iqbal bakal cium tangan bolak-balik sama Rijal. Barakallah, barakallah. Jadi saya mengajak kepada kalian, ayo. Saya pun masih belajar tentang hadis ini. Ahsin ila man asa'a ilaik. Berbuat baiklah terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini hadisnya pendek, gampang dihafal, tapi dalam pelaksanaannya saya pun masih belajar. Karena saya manusia, dan kalau kita dihina, kita disakitin, ya kesel sama orang. Boleh Pak marah sama orang? Boleh. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari, udah sesuaian. Kalau kamu nggak mau bayan, ya udah, itu aja dosa. Tapi kalau kamu udah minta maaf, yang kamu minta maaf dia nggak mau maafin, ini dia dosa. Pernah nggak Nabi begitu? Pernah. Nabi pernah marah sama yang namanya Wahsy. Siapa itu Wahsy? Orang yang membunuh paman Nabi Hamzah ketika perang Uhud. Jadi Hamzah itu dibunuh dari belakang pakai tombak. Itu kan nggak boleh. Dalam perang dulu peraturan itu nggak boleh. Tombak di belakang itu nggak boleh di depan. Tapi Wahsy tahu kalau di depan Hamzah bisa ngeles, akhirnya di belakang tombak. Nah, ketika Allah punya urusan, setelah menaklukkan kota Mekah, pernah berbundung-bundung masuk agama Islam. Maksud Wahsy tadi, ketika Wahsy datang ketemu Nabi melengos. Nabi melengos, malah diusir. Ruh, pergi. Jadi pergi. Nabi tegur, dia mulai marah, tapi jangan lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari, ya Nabi panggil orang tadi, si Wahsy, dan dia bersyahadat, Rasulullah itu sudah selesai. Artinya kamu marah silakan. Ya. Marah sama teman karena candaannya mungkin garing, terus candanya nyakitin kamu, ada perbuatan dia yang bikin kamu kesel mungkin, silakan boleh. Tapi ingat jangan lebih dari 3 hari. Kang Iqbal marah sama Mia Amelia misalnya karena cintanya ditolak. Ya. Wah kesel gua sama Mia Amelia, gue nembak gue tolak. Wah misalnya. Cinta ditolak rukun bertindak. Ya marah Selasa nih, Selasa Rabu, Kamis sudah bayan lagi. Nah Kamis marah lagi nggak apa-apa. Jumat Sabtu bayan lagi, Sabtu marah lagi. Nanti jangan lebih dari 3 hari. Baik, Selasa cukup ya. Ada pertanyaan mungkin dari keterangan saya atau dari teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Sudah azan asar ya. Silakan, masih ada? Tidak ada? Oke, baik. As-sukut yadullu 'alan na'am. Diam itu menunjukkan makna paham ya. Saya berhusnuzon bahwa diamnya teman-teman mahasiswa di sini ya, itu diam paham ya. Bukan diam agak paham. Kalau orang nggak paham juga diam juga kadang-kadang ya. Ini yang lainnya ini aduh, Mujihan Lestari, Emilia, Egi Fajarudin, Fatia Seli, ya Anggreni, Dwi Rizki ya. Saya berhusnuzon teman-teman tidak on cam ya karena memang sedang membuka Al-Quran ya. Jadi sambil ngaji ya sambil ikut perkuliahan PAI. Oh, jadi saya berhusnuzon ke sana. Jadi nggak mau ria. Jadi makanya off cam semua ya.
Karena kalau di on cam tuh ada yang tidur, ada yang pakai celana pendek. Udah nggak apa-apa, inilah lika-likunya belajar. Baik, sudah cukup ya. Sudah ada pertanyaan? Terakhir apa ada pertanyaan? Sudah ada? Baik, kalau nggak ada, hanya mungkin ini bisa saya sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Anak itik makan keripik, makannya di balik pintu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya semuanya. Dan tolong saya minta laporan tadarusnya ya. Nanti lewat Google Form kalau gitu ya. Kang Iqbal tolong dibantu. Ya, Kang Iqbal Google Form. Jadi untuk laporan tadarusnya tolong dibuatkan. Sekian, saya pamit ya. Izin pamit semuanya ya. Karena udah azan ini. Oke, saya pamit dulu.